Baik teman-teman, ini Masya Allah luar biasa penyampaian nasihat dari beliau. Yang pertama yang bisa kami urai satu persatu, baik dari Ketua PWI LS Jatim, Gus Rizal, dan diteruskan oleh Syed Zulfikar, dan juga diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Ghalib Syahuri Nur, bahkan juga apa yang disampaikan oleh Dr. Gus Abbas Bunted dan juga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Bak Roma Irama. Ya. Yang pertama ialah menjaga harga diri, baik harga diri agama, harga diri bangsa, dan juga harga diri masyarakat Nusantara, rakyat Nusantara, dan keturunan Wali Songo, dan bahkan harga diri para Wali Songo dan para zuriyatnya, dan juga harga diri Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah diinjak-injak oleh para kaum Ba'anawi. Kenapa saya kok bilang harga diri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi yang disampaikan oleh Gus Abbas Bunted, Rasulullah ini seumur hidup hanya mi'raj satu kali. yes. Sedangkan Ba'alawi itu 70 kali dalam sehari gitu. Sehari. Kalau umurnya 60 ya tinggal dikali, ya dikalikan 60. 60 tahun loh. 60 tahun. Iya. Jadi ini yang pertama. Terus yang kedua, kita pikirkan secara seksama. Bangsa ini terancam oleh gerakan frontal dan brutal kaum Ba'anawi yang mengatasnamakan agama. Coba kita pikirkan, siapa yang sering mengajak umat ini unjuk rasa mengatasnamakan agama? Terlebih kalau ada kontestasi pilpres, mereka akan selalu memakai agama untuk menyerang bangsa yang kita cintai. Bahkan apa tadi yang disampaikan oleh Gus Abbas, mereka itu sudah mengsetankan istana negara dan mengiblis-ibliskan dan mendejal-dejalkan. Istana negara itu adalah simbol negara kita, gitu. Ketika simbol negara ini dihina oleh mereka, didejal-dejalkan, diiblis-ibliskan, jadi secara otomatis maka rakyat Indonesia semua beristanakan iblis dan ini harga diri. Ini harus dilawan. Hanya dengan hanya dengan kiroah yang berlanggam Jawa. Mereka seenaknya menghina dan menginjak-injak kehormatan negara yang kita cintai. Kalau tidak suka tinggal di sini, ya tinggal pulang ke negaranya. Kenapa kok dia tinggal di sini, numpang duduk di sini, numpang makan di sini, bahkan numpang cari dawir-dawir di sini, kok negaranya diinjak-injak saja. Menghina di sini, yang sana dipuji. Iya, yang sana dipuji, bahkan katanya Jawa itu tari. Jawa anak tari. Siapa anak tari di mana? Ini yang kembali ke harga diri. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa harga diri itu harus haram. Haram harga diri ini dilanggar. Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram. Oleh karena itu tadi ke Abdul Ghalib Syahuri itu menyampaikan ini bagian dari syariat. Karena menjaga harga diri itu adalah bagian dari syariat, dan siapapun yang menginjak-injak harga diri seseorang itu adalah haram, apalagi menginjak-injak harga diri sebuah negara, karena semua rakyatnya harga dirinya dirobek-robek dan diinjak-injak oleh kaum Ba'anawi ini. Terus harga diri agama, Ba'anawi itu sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menginjak-injak harga diri agama Islam. Dan kaum Ba'anawi itu sudah mengaku Allah. Ini juga menginjak-injak harga diri agama Islam. Saya temukan kitab terbaru, kitabnya Abdullah bin Sabah, teman saya, salah satu teman saya orang Arab. Jadi saya temukan ketika Faqih Muqaddam itu mengaku Allah,
Fakhorra mughsiyan. Langsung tidak sadarkan diri. Ternyata itu Sayyid ya. Dulu ketika Abdullah bin Sabah, tokoh orientalis Yahudi yang mengubok-ngubok agama Islam di zaman para sahabat, itu ketika mengaku Sayyidina Ali itu sebagai Allah, Abdullah bin Sabah langsung jatuh pingsan. Nah, setelah itu di kitab itu juga ditemukan katanya Abdullah bin Sabah itu hilang setelah peristiwa perang Jamal. Dia muncul lagi kapan? Setelah peristiwa Karbala. Itu ada kitabnya, saya punya. Abdullah bin Sabah ternyata datang kepada Muhammad Al-Baqir dan Abdullah bin Sabah mengklaim bahwa Muhammad Al-Baqir itu adalah Allah. Kemudian Abdullah bin Sabah pingsan. Ini sebuah bukti yang konkret bahwa Fakih Muqaddam itu adalah keturunan dari Abdullah bin Sabah. Dan juga saya cari Gus ya, di antara tesis Maimun Al-Qaddah itu saya temukan Bokoya Abdullah bin Sabah. Nah, sisa-sisa Abdullah bin Sabah. Ternyata dalam kitabnya Abdullah bin Sabah itu bahasa Persia, Gus. Bahasa Persia itu saya temukan juga saya dikasih versi Arabnya. Ternyata Abdullah bin Sabah mempunyai putra yang bernama Tolib. Iya. Jadi mereka itu kalau punya keturunan anak pasti yang diambil dari Ahlul Bait, dari dzurriyyah. Itu pasti. Biar apa? Biar mengelabui umat. Biar bisa memelintir. Ali Muhammad, Hasan, Husain, Ali, tapi Hasan jarang karena mereka tidak suka kepada Sayyidina Hasan karena menyerahkan kekhalifahannya itu kepada Muawiyah. Iya. Makanya yang paling disuka oleh mereka adalah keturunan Husain. Nah, di sini lo bukti kuat. Bukti kuat saya sudah menemukan kitabnya Abdullah bin Sabah dan di situ banyak sejarahnya. Bahkan ada ulama sekarang Sayyid yang meneliti tahmis 5 dalam Ahlul Bait itu adalah pencetusnya Abdullah bin Sabah. Bahkan hadis itu sedang diteliti apakah itu maudhu buatan Abdullah bin Sabah. Ini saya juga punya kitabnya sih. Alhamdulillah. Jadi makanya tesis Maimun Al-Qaddah itu alhamdulillah dari data sejarah, dari data disiplin ilmu nasab, dari semua data ini sudah konkret kalau leluhur mereka adalah Maimun Al-Qaddah Gusti ya. Inna akramakum indallah atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Dia panggil. Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dengan bukan Arab kecuali takwa. Gitu deh segala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habashiyyan wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimiyyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya.
Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah bintan Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Paham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini ramai ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka, tapi bukan mengata. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya, Gus, sama sesepuh Habib yang notabene bapaknya juga. Mama, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan, bla 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 bla. Terus ada Habib ngomong begini, maka saya jawab, bla 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 bla. Mohon koreksi, Habib. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ini astagfirullahaladzim. Saat itu saya sempat berpikir mungkin benar juga. Dan saya waktu itu belum terlalu berbahaya ini hal ini. Oke, makanya saya kalau naik di perut tuh sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini, saya dulu pemain musik di dua dunia. Ada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat, dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpah saing Asli. Jadi yang saya tahu, Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabuk. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ini keren banget, Wi. Namanya ujungnya, Wi. Nah, gue saya bilang Indonesia. Wi, lu jadi ulama, Wi. Biasa. Mulut lu bau minuman sih, Wi. Emang apa? Gua minum masuk aja jadi air putih. Pengalaman saya dengan Habib. Satu saat ini memang teman saya Habib dulu zaman dulu dengan muda. Ya, saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya Habib nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Luar biasa. Habib Minjulatil Aulia. Cerita pengalaman. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan-azan. Allahu Akbar. Sebenarnya namanya mana? Kan sholat dulu ya azan tuh. Nggak main sholat. Itu sholat bikinan jib gue.
tenang aja loh, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita ini ahlul bait, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ini menjadi doktrin mereka selama ini. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat seenaknya? Dia mengaku ahlul bait dan dibersihkan dari dosa. Padahal apa sih ahlul bait? Secara bahasa, secara lughah, ahlul bait artinya apa? Ahlul bait, ahli rumah, orang yang serumah dengan Roma Irama itu ahlul bait Roma. Anda tahu kan anak saya siapa aja? Ridho, Devi, Vicky, itu membangun akhlak yang mulia. Karena itu apa yang saya utarakan diikuti ya, oke? Hayya 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 hayya. Hayya hayya hayya. Dalam berbicara harus memakai akhlak, di dalam berbusana harus memakai akhlak, dalam rumah tangga harus memakai akhlak, di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan, tidak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Daram 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 daram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.